Baik, hari ini kita belajar tentang stabilitas. Di bawah ini adalah sub-subnya, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Namun sebagian besar adalah membahas tentang Rothe-Hurwitz. Kita pahami dulu stabilitas. Stabilitas adalah hal yang terpenting dalam spesifikasi sistem. Jika sistem tidak stabil, maka outputnya itu tidak jelas ya. Dia akan tidak terprediksi dan tidak akan mencapai tujuan. Jika sistem tidak stabil, maka tidak akan bisa didesain. Nah, kemudian stabilitas itu apa? Itu apa? Stabilitas adalah tergantung dari sistem yang akan digunakan dan cara kita melihatnya. Dalam hal ini kita batasi pengamatan ada pada linear time invariant system. Jadi maksudnya linear dan kemudian dia eh, bervariasi terhadap waktu. Maksudnya sumbu X-nya itu terhadap waktu, sumbu Y-nya adalah eh, posisinya ya nanti ya. Ya nanti akan kita bahas. Kemudian pada bab sebelumnya kita telah belajar bahwa respon suatu sistem itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu adalah respon yang paksa atau C-force dan C natural. Natural itu adalah sistem. Jadi kalau sistem itu biasanya dia diam, kemudian kita beri gaya tergantung gayanya apakah konstan atau dia berupa sinusoidal, maka responnya akan berbeda-beda. Gitu ya. Kemudian T setelah C natural T itu adalah terhadap waktu. Baik, definisinya adalah stabil jika respon natural mendekati nol dengan bertambahnya waktu. Jadi dia responnya itu akan mendekati suatu nilai. Misalkan Anda jika posisi stabil dia akan diam. Contohnya ya. Jika tidak stabil, respon natural akan bertambah tak terbatas. Dan dia semakin bertambah dengan bertambahnya waktu. Jadi misalkan suatu benda itu jika tidak stabil itu dia didorong sedikit dia akan bergeraknya tidak karuan dan bisa rusak. Contohnya adalah misalkan Anda memutar suatu roda yang tidak balance, maka lama-lama dia akan bergetar. Lama-lama dia akan lepas. Itu contohnya ya, tidak stabil. Kemudian yang ketiga adalah marginalis stabil jika respon natural tidak bertambah maupun berkurang, namun tetap konstan atau berosilasi dengan bertambahnya waktu. Jadi dia itu antara stabil dan tidak stabil ya. Misalkan suatu bandul itu jika Anda gerakkan dia akan menuju ke stabil ya, menuju ke posisi diam. Namun jika marginalis stabil dia tidak akan pernah berhenti. Kalau unstabil dia akan mungkin berputar ya, makin tidak karuan. Gitu ya. Jadi marginalis stabil itu di antara stabil dan tidak stabil. Dia tidak bisa diam, tapi tidak bisa bertambah kacau gitu ya. Kemudian definisi stabilitas memiliki implikasi bahwa respon paksa tetap ada dan respon natural mendekati nol. Maksudnya itu adalah ini. Maksudnya si force ini akan selalu kita berikan. Misalkan inputnya adalah step. Nah, biasanya nilainya apa? 1 ya. Nilainya biasanya 1, maka natural ini dia akan mendekati 0 dan step menjadi 1 sehingga CT nanti akan menjadi 1 gitu. Nah, stabilitas itu ini nanti naturalnya akan menjadi 0 endingnya ya. Setelah dia steady state ya. Setelah dia menjadi tunak, dia harus menjadi 0 naturalnya. Stepnya harus menuju nilai tertentu sesuai dengan responnya. Itu sistemnya stabil. Ya kita lihat nanti ya belajar. Nah, definisi stabil menurut input dan output. Jika stabil akan menghasilkan output yang terikat atau bound. Jika tidak stabil, input yang terikat, jadi maksudnya inputnya terikat, outputnya tidak terikat, itu adalah tidak stabil. Kalau stabil, semuanya terikat semua. Nah, secara fisik, sistem tidak stabil, respon naturalnya tumbuh tanpa terikat dapat menyebabkan kerusakan pada sistem lingkungan atau keselamatan manusia. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah
Jika sistem tidak stabil, respon naturalnya itu semakin kacau ya. Contohnya bandul ini harusnya dia seperti gerakan ini. Misalkan bandul gini, dia gerakannya ke kanan dan ke kiri, kemudian dikembali lagi, ya, kembali lagi. Nah, kalau sistemnya tidak stabil, dia akan bisa berputar gitu ya. Bandulnya akan berputar gini. Ini tidak karuan gitu nanti. Nah, ini bahaya, misalkan ini adalah sebuah bandul yang ukurannya besar namun tidak stabil, dia bisa menyenggol benda yang lain dan mencelakakan lingkungan ya, ruangan. Kemudian jika ada manusia di situ, dia akan cedera. Itu contohnya ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui sistem stabil atau tidak stabil? Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengetahui lokasi akar-akarnya. Kalau akar-akarnya ini Anda ingat adalah misalkan S plus A gitu ya, kemarin ya. Maka akarnya adalah minus A. Jadi akar sama dengan minus A. S ya, S sama dengan minus A. Itu adalah akarnya. Nah, lokasinya itu maksudnya bagaimana? Ya kita bahas. Stabil, jika Anda lihat, selalu berada di kiri ya. Coba lihat, ini sistem stabil. Stabil itu maksudnya dia akan diam. Nol itu maksudnya responnya akan berada di sini ya. Nah, dia akan diam di sini nanti. Ini juga diam ya, dia diam di sini. Dan yang terakhir di sini dia akan diam juga di sini. Semuanya stabil. Kalau Anda amati, dia lokasi pole-nya atau akar-akarnya, pole dan akar-akar sama ya, itu berada di sebelah kiri. Coba amati semuanya. Dia berada di sebelah kiri semua. Maka bisa disimpulkan bahwa akar-akarnya atau letak pole-nya itu berada di kiri atau left half plane atau kita singkat LHP. Nah, ini adalah petunjuk utamanya. Lokasi akar-akarnya itu di left half plane. Ciri lain adalah nilainya negatif ya. Seperti Anda lihat tadi, misalkan S plus A, maka S sama dengan minus A. Nah, ini nilai negatif ini menandakan dia posisinya berada di kiri dan sistemnya bisa ditebak stabil. Nah, jadi stabil bisa disimpulkan bahwa memiliki lokasi akar pada left half plane dan fungsinya adalah fungsi transfernya berumpan balik atau closed loop transfer function dengan pole-pole pada left half plane. Ini ya kita bahas selanjutnya adalah ini contohnya. Loopnya harus seperti ini dan kita ini coba lihat akar-akarnya, yaitu apa saja, minus 1 dan minus 2. Bisa disimpulkan bahwa sistem ini stabil karena nilai akarnya negatif atau nanti berada di LHP. Nah, ini ya akar-akarnya berada di sini ya, ini atau pol-polnya berada di sini, walaupun dia ada imajinernya tapi posisinya berada di kiri. Nah, ini LHP dan ini adalah yang nanti namanya right half plane atau RHP. Nah, berarti ini sistem stabil, responnya akan seperti ini jika diberi input step. Itu ya. Syaratnya ini loh. Close loop transfer function itu inilah yang saya tandai merah ini. Dan tandanya selalu negatif di sini. Nah, sistemnya stabil sudah Anda tahu. Sekarang jika tidak stabil, bagaimana ya? Pole-nya berada di sisi kanan atau right half plane, RHP ya. Kemudian menghasilkan peningkatan respon natural secara eksponensial. Jadi nanti grafiknya ada di pojok kanan ini, grafiknya akan membesar. Bukannya stabil, dia akan semakin tidak stabil. Kemudian Anda lihat ini akar-akarnya berada di mana? S sama dengan min 1 dan ini
S sama dengan min 2. Minus ini tidak menjamin bahwa dia lokasinya berada di LHP ya. Ternyata dia RHP. Setelah Anda cek lokasi poolnya dia berada di sini. Nah ini ya. Nah ini karena 2 ini dia tidak stabil. Ini RHP. Simpel ya. Jadi untuk mengetahui stabil atau tidaknya hanya lokasi akarnya. Jika ada salah satu akar berada di RHP sudah tidak stabil. Satu aja, apalagi 2 seperti ini ya, tidak stabil. Nah, kemudian definisi yang lain adalah pool dengan pangkat lebih besar dari 1 pada sumbu imajiner akan menyebabkan respon menuju tak hingga. Maksudnya apa ini? Nah, pool dengan pangkat lebih besar dari 1. Jadi misalkan poolnya nanti ya di responnya itu biasanya kan gini kan. Responnya A sama dengan E pangkat min A T. Nah, pangkatnya ini kalau misalkan dia nilainya lebih dari 1 atau 1 itu, maka E-nya akan eksponensial nanti. Jadi ini tidak stabil, TS ya, tidak stabil. Kalau misalkan A, E, ininya adalah 0, maka ini marginally stabil nanti. Apa marginally MS ya, marginally stabil. Kalau misalkan nilainya ini nilainya di bawah, nilainya lebih kecil ya, misalkan A, E pangkat minus 1, maka ini stabil. Saya tulis stabil gitu. Jadi maksudnya adalah pangkatnya dari poolnya nanti di responnya. Ya, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah marginally stabil. Cara mengetahuinya adalah pangkatnya jika sama dengan 1, maka menyebabkan respon menuju tak hingga. Nah, kemudian pool terletak pada sumbu imajiner. Jadi nanti jika ada ini lokasi akar-akarnya di sini. Nah, gini ya, ini J omega atau sumbu imajiner, ini sumbu real, atau kadang ditulis sigma ya, sigma gini ya. Itu maka dia akan marginally stable. Jadi antara peralihan antara RHP dan LHP. Baik, berarti Anda sudah tahu 3 jenis stabilan ya, stabil, tidak stabil, dan marginally stabil. Kemudian permasalahan mengidentifikasi kestabilan. Bagaimana caranya mengidentifikasi suatu kestabilan ini? Kalau ini Anda bisa mudah ini deteksi karena sistemnya sudah berupa closed loop. Kalau misalkan di sebelah kanan ini Anda akan kesulitan. Ini bagaimana dengan closed loopnya? Tidak mudah diketahui. Anda harus konversi dulu ke sini dari kanan ke kiri, sehingga Anda bisa baca pool-poolnya di mana, min 4, min 6, min 8, min 10. Namun jika seperti ini Anda akan kesulitan. Nah, maka dari itu kita perlu cara untuk jika dia sudah jadi satu seperti ini, kita bisa selesaikan juga. Nah, yaitu caranya adalah menggunakan kriteria Routh-Hurwitz. Ini adalah nama orang, 2 orang yang menemukan metode ini. Yaitu caranya adalah mendapatkan informasi kestabilan sistem tanpa menyelesaikan sistem pool closed loop-nya. Jadi sistemnya tidak perlu diselesaikan cari akar-akarnya, hanya mendapatkan jumlah pool pada RHP, LHP, dan sumbu imajiner. Jadi hanya mendapatkan jumlahnya, lokasi persisnya tidak ada. Lokasi ininya, jadi hanya dia nanti RHP, di lokasi RHP, LHP, atau imajiner J omega di sini.
tapi lokasi persisnya tidak tahu. Kan syaratnya itu kalau stabil, dia di sini kan, stabil. Kalau tidak stabil, satu saja di RHP akan tidak stabil. Kalau J omega nanti akan marginally stable. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dua tahap. Yang pertama adalah membuat tabel data, yaitu table roots, dan menginterpretasikannya sehingga didapatkan jumlah pool pada RHP, LHP, dan zoom imaginary. Ini biasa digunakan untuk pendesainan awal ya. Mengapa tidak menggunakan software dalam perhitungan ini? Karena untuk mendesain suatu sistem kendali butuh desain awal, yaitu bisa ditulis di kertas saja supaya tidak terlalu banyak perhitungan di akhirnya nanti. Nah, ini dasar membuat tabel root. Ini ada bentuk blok diagramnya. Ini sebenarnya harusnya harusnya feedback gini ya, berupa feedback gini. Tapi karena sudah jadi satu, ya Anda bisa selesaikan ya permasalahannya tadi ya. Saya ulang lagi. Minus ini plus. Harusnya kan gini, karena bentuknya sudah seperti ini, Anda bisa selesaikan. Yang pertama adalah membuat suatu tabel awal. Ya, Anda urutkan saja A4 ini berada di sini, A3 di bawahnya. Nah, terus ini A0 ke sini. Ya, sisanya tidak ada, Anda tulis 0. Kemudian dia dimulai dari S pangkat 4 kan, maka ini tulis S pangkat 4 dan terus ke bawah sampai S sama dengan 0. Ini adalah inisialnya. Kemudian Anda teruskan ke bawah. Nah, jika diselesaikan maka gambarnya seperti ini ya. Nah, ini yang sudah Anda tahu, mulai ini dan ini sudah tahu Anda. Yang S pangkat 2 ini, bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan cara, apa ini namanya? Determinan ya, determinan matriks dari 2 kali 2. Yaitu caranya adalah A4 dikurangi A1, A4 dikali A1 dikurangi A2 kali A3 dibagi A3 gitu. Begini. A4, jadi determinan itu adalah A4 dikali A1 dikurangi A2 kali A3. Ini sama dengan berapa? Kemudian nanti hasilnya dikalikan negatif, kemudian dibagi A3. Nah, singkat cerita ini disebutkan adalah B1 ya. Kemudian jadi A4 ini dan A3 ini kemana saja? Ke sini. Kemudian dia ke sini. Dan kemudian ke sini. Jadi selalu di sebelah kanan. Pembaginya selalu A3, yaitu A3 akan ke bagian bawah ini ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan dia mengikuti saja dari sini, berarti ini ke sini. Terus yang ini ke sini. Ya, berpola ya. Kemudian setelah dapat hasilnya, singkat cerita dapatnya B1, maka B1 ini A4, A2, A0 ini diabaikan dulu, kemudian turun sini ya. Berpola ini A3 sini, B1 ke sini, dan seterusnya ya, diikuti sehingga Anda mendapatkan suatu tabel yang penuh ya. Baik, ini hanya teorinya, kita coba dengan contoh ya, latihan. Ini adalah tabel root untuk permasalahan closed loop yang seperti ini yang sudah diekivalenkan, sehingga Anda dapatkan S3 sampai S pangkat 0 ya di sini. Ya udah, kita kerjakan ya. Jadi ini cara mendapatkan bagaimana ini. S pangkat 3 Anda tulis dulu di sini. Dan 1, 10. 1, 10 tulis ke bawah. Dan 31 sama 103. Ini harusnya 130 ya. Kemudian 0. Kemudian ini ada coret-coret, maksudnya adalah penyederhanaan. Ini awalnya kan 10, ini 1030.
Nah, satu baris ini, jadi satu baris ini dibagi dengan atau dikali dengan 1/10 hingga didapatkan 1 dan 103. Selanjutnya menggunakan determinan 1 dikali 103, 103 ya, dikurangi 31. 103 dikurangi 31 berapa? Belakangnya 2, betul ya, 72. Kemudian minus 72 dibagi 1, maka akan menghasilkan minus 72. Dan ini 1 ini kan pindah sini, nolnya kan ngambil dari kanan sini ya, 0 ini kan dari sini ya. Ini 0 juga, karena tidak ada di sebelah kanan, dia 0 juga. Ini di 0 dan 0, dan seterusnya ya. Ya, didapatkan nilai 103 ini juga. 1 dikali 0, 0. 103 dikali 72, minus 72, banyak ya, tapi nanti akan dibagi lagi dengan minus 72, hasilnya akan 103. Nah, ini cara menghitungnya. Nah, kemudian interpretasinya ya, untuk mengetahui sistem ini stabil atau tidak. Jadi syaratnya stabil itu adalah tidak ada perubahan tanda positif atau negatif pada kolom pertama. Jadi kolom itu adalah yang ke bawah, itu adalah kolom ya. Kalau yang ke kanan row atau baris. Kalau ini kolom, berarti kolom gini ya, kolom. Berarti ini mana nih yang berubah? Lihat, ini kan tandanya positif ya, positif. Ini positif, ini negatif. Berarti ini ada perubahan. Ini ada perubahan, kemudian ini juga ada perubahan lagi. Maka artinya sistem ini tidak stabil. Jadi sistem ini tidak stabil karena terdapat dua perubahan tanda pada kolom pertama. Jadi ada dua perubahan, awalnya positif jadi negatif, kemudian positif lagi. Ini bisa ditebak bahwa dia ada dua pol yang berada di RHP. Itu tebakannya. Jadi simpel, mengetahuinya hanya perubahan tanda positif ke negatif atau negatif ke positif. Begitu saja interpretasinya. Nah, ini kasus khusus, yaitu jika Anda menyelesaikan itu ternyata Anda ada masalah gitu. Misalkan yang sering ketemu adalah nilai 0 pada first column atau kolom pertama itu nilainya 0. Atau kasus yang kedua adalah semua baris nilainya 0. Jika Anda hitung tidak bisa ketemu karena pembagian 0 itu tidak bisa dicari gitu. Tidak bisa dihasilkan. Maka untuk ini dibagi dua kasus, yaitu kasus pertama adalah nilai 0 saja pada kolom pertama, 0 on first column. Metode penyelesaiannya adalah epsilon, metode epsilon, dan metode reverse koefisien. Sedangkan yang memiliki tabel root barisnya itu 0 semua, ya nanti gini misalkan, dia tuh 0, 0, 0, ini 0 semua gini, bisa 4 ya kadang. Ini kan tidak bisa di matrikskan ya, karena mungkin pembagiannya nanti akan pembagian 0 gitu, misalkan sesuatu dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Definisi gitu ya. Nah, ini ada contoh suatu sistem yang awalnya closed loop, dia sudah diekivalenkan nilainya seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini Anda lihat, ini saya turunkan dulu ya. Ini kurang ke bawah. Nah, ini Anda tulis 1 di sini, ini 1, 2 turun ke bawah, 3, 6, dan 5, 3 gitu ya. Kemudian Anda hitung, ternyata ini adalah
0. Nah, ini 0 dapatnya dari mana? Coba kita ini kan ya. 1, 2, 3, 6 minus dibagi apa? Dibagi A3, berarti di bagian bawah sini ya. Dibagi dengan 2. Coba kita hitung. 6 dikurangi 6 bagi 2. 0 kan? Ya, berarti 0. Masalahnya nanti akan muncul adalah pembagian 0 gitu. Di sini nanti di S pangkat 2 ini akan pembagian 0. Maka dari itu metode epsilon digunakan. Yaitu 0-nya diganti epsilon. Nah, sisanya sama. Udah ngikuti aja. Nah, kemudian setelah diikuti maka akan didapatkan seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian dari tabel ini kan kita tidak tahu epsilon itu nilainya berapa, sehingga ini tidak bisa diketahui positif atau negatifnya. Nah, ini adalah mengambil asumsi, yaitu asumsinya adalah epsilonnya positif atau asumsinya adalah epsilonnya negatif. Nah, kalau misalkan epsilonnya positif, Anda lihat ada perubahan tanda. Ini kan positif-positif. Jika E-nya positif, berarti positif. Jika ininya positif, gimana ini? 6 dikurangi 7. Berapa? 6 dikurangi 7. Minus 1 kan ya. Minus 1 dibagi positif di sini. Misalkan 1 gitu ya. Maka hasilnya adalah negatif. Benar ini negatif. Dan ini diteruskan, maka hasilnya positif ya. Dirunutkan aja 42. 42 dikurangi 49. Minus ya. Minus 7 dikurangi 6. Minus lagi. Terus ini 12 dikurangi 14. Ini kan minus ya. Berarti nanti hasilnya adalah positif. Dan 3 positif. Maka ini ada perubahan nih, lihat. Ini ke sini dan ini. Berarti ada perubahan 2 kali. Maka sistemnya bisa disimpulkan bahwa sistem tersebut tidak stabil. Hal yang sama juga berlaku pada epsilon yang dianggap negatif. Ini terjadi 2 perubahan. Ini ke sini dan sini. Sama, berarti ada 2 perubahan, memperkuat bahwa sistem ini tidak stabil. Nah, sekarang metode reverse koefisien. Metode reverse koefisien ini adalah manipulasi suatu persamaan polinomial jika dimisalkan gitu ya. Misalkan ini polinomial ya, polinomial yang seperti Anda tadi loh, S pangkat 4, kemudian A1, A2 dan seterusnya ini ya. Ini sebenarnya jika S-nya diganti dengan seper D ya, kemudian diutak-atik lagi sehingga didapatkan bahwa S itu sebenarnya jika dibalik, S pangkat berapanya dibalik, itu dia akan bernilai sama. Jadi ini misalkan S pangkat 4 plus S3 tambah 2 S2 tambah 4 S plus 5 gitu misalkan ya. Ini tinggal dibalik aja, 5 plus sebentar. Coba contohnya ya, saya agak lupa. Nah, gitu. 5, ini 5 S pangkat 4, kemudian 4 S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus S plus 1. Gitu. Dengan syarat nanti ada pengalinya ya, seperti pangkat ini ya. Jadi S-nya di sini nanti. S pangkatnya di depan. Nanti dia bisa dibalik. Ya, kita lihat contohnya aja ya. Contohnya adalah
membalikkan denominatornya. Misalkan ini kan 1, 2, 3, 6, 5, 3. Dibalik. 3, 5, 6, 3, 2, 1. Dan pangkatnya tetap gitu ya. Jadi dibalik. Nah, setelah dibalik bisa diselesaikan gitu ya, dengan metode kriteria Routh-Hurwitz. Ya ini ke sini, 5 ke bawah, 6 ke sini, 3 ke bawah, 2 ke sini. Ya udah tinggal diselesaikan. Ini kosong maksudnya apa ini? Ini 0 ya. 0 0 aja, 0 semua nih. Nah, ini misalkan 4,2 dapatnya dari mana nih? 4,2. Jadi gini. Minus 3, 5, 6, 3 bagi 5 ya. Hasilnya 3 kali 3 9. Bukan ini, kurang biasa ya. 9 dikurangi 6 kali 5 30. Dibagi 5. 30 dikurangi 9 berarti kan 23 ya. Minus 23 bagi 5. Ya kira-kira dapatnya 4 koma kan. 4 koma benar ya. Oh salah, bukan 23, 21. Berarti 4 seperlima kan. Seperlima itu bisa diartikan 0,2. Ya, jadi benar. Itu. Nah, setelah itu ini sistemnya stabil itu ya. Sistemnya tidak stabil karena Anda lihat ada perubahan dari sini ke sini. Ya. Dan dari sini ke sini juga terjadi perubahan. Sistem ini tidak stabil. Begitu menggunakan metode reverse koefisien. Nah, ini mulai masuk ke kasus 2 ya. Kasus 2 itu adalah metode row of zero. Jadi jika nolnya itu satu baris itu nol semua. Ini contohnya ya. Ini contoh suatu sistem dengan ini saya tuliskan ini 1 di sini kan, sini 7 ke bawah, 6 ke sini, 42 ke bawah, 8 ke sini, 56 ke bawah. Nah, kemudian ini dibagi dengan 7 sehingga dia bisa sederhana. 7 menjadi 1, 42 menjadi 6, 56 menjadi 8. Nah, setelah itu apa lagi? Ya ini. Nah, ini ada muncul 0 semua gitu. Coba kita hitung. 1, 1, 6, 6. Ininya aja lah ya, gak usah bawahnya. Coba 6 dikurangi 6. Sudah pasti 0. Dan ini lanjut yang sini misalkan 1, 1, 8, 8. Ya sama aja ya. 8 kurangi 8, 0 juga. Jadi ini muncul masalah row of zero. Metode penyelesaiannya bagaimana? Ya kita lihat ya. Metodenya adalah dibalik apa? Bukan dibalik ya. Maaf saya edit dulu. Nah, ini adalah caranya. Ini ya. 0 menjadi 4, 12, 0. Nah, ini cara dapatnya bagaimana? Anda lihat di atasnya itu, ini ya, S pangkat 4. Ini kan jika di runut ya, ini kan 4, S pangkat 4, S pangkat 3-nya di sini ya, berarti ini S pangkat 2, dan ini S pangkat 1, ini S pangkat 0. S pangkat 0 ya sama dengan 1 ya, bisa diabaikannya, bisa jadi cuma 8 aja. Itu harus diturunkan. Jadi ini diambil dulu, yang di sini diambil, kemudian diturunkan, baru dimasukkan ke sini. Coba, S pangkat 4 plus 6S kuadrat
plus 8 ini kan sama ya dengan ini ya. Ini sama ini. Ini sama. Nah, sekarang diturunkan. S pangkat 4 diturunkan kan jadi 4 S pangkat 3. Ditambah 2 diturunkan berarti 12 S ditambah 0 ya. 8-nya hilang. Nah, setelah itu ini dimasukkan nih. 4 S pangkat 3 ini ya. Ini ya 4 S pangkat 3, 12, dan 0. Nah, dan apa ini selanjutnya? Selanjutnya adalah disederhanakan ya. Ini 4 dibagi 4 ya. 4 dibagi 4, 1, 12 dibagi 4, 3. Ya, tinggal disederhanakan aja. Kemudian diteruskan sampai selesai gitu ya. Ini didapat. Nah, ini 0 ya sebetulnya. Nah, kemudian dari sini ini bisa disimpulkan stabil tidak? Ini stabil, tidak ada perubahan tanda positif ke negatif dan sebaliknya. Nah, ini sistemnya stabil. Baik, ini adalah pool distribution. Ini lanjutan dari row of zero. Dari row of zero itu kita bisa tahu bahwa kemungkinan-kemungkinan posisi dari akar-akarnya. Ya, ini biasa digunakan untuk mencari jumlah pool pada RHP, LHP, dan sumbu imajiner atau J omega. Khusus row of zero. Nah, kemudian mengamati pangkat polinomialnya ganjil saja atau genap saja. Jika kondisi atas terpenuhi, maka akan didapatkan akar-akar simetris. Kondisinya ada 3, yaitu yang pertama adalah simetris dan real. A ini ya. A ini simetris dan real. Kemudian yang akar simetris dan imajiner, yaitu B. Kemudian kuadrantal itu adalah C. Dia pencerminannya 2. Kalau Anda amati kan selalu ya, pool itu selalu dia jika ada imajinernya pasti di bawahnya ada gitu. Selalu. Ya, kita bahas saja ya contohnya ya. Contohnya ini. Nah, ini saya nggak usah bahas satu persatu. Yang jelas dia nanti di tahap tertentu akan muncul row of zero, yaitu di sini row of zero muncul 0, 0, 0, 0, 0 kan. Nah, kemudian Anda ambil atasnya yaitu 1 S pangkat 4 ditambah 3S kuadrat ditambah 2. Ini diturunkan ya, diturunkan sehingga dapatkan 4S pangkat 3, 6S plus 0. Ditulis ini ya. Sini. 4S pangkat 3, 6S dan 0. Kemudian disederhanakan kan karena 4 dan 6 bisa dibagi 2 menghasilkan 2 dan 3. Diselesaikan terus sampai sini. Anda lihat tidak ada perpindahan tanda ya. Sebentar, ada tidak? Ini ada ini. Ini ada perpindahan tanda sehingga ini bisa ditebak tidak stabil. Ada 2 perpindahan ya. Jadi tidak stabil. Tapi pertanyaannya berkembang. Banyak pool pada RHP dan LHP dan sumbu imajiner. Berapa jumlahnya? Baik, caranya adalah dengan perubahan tandanya itu tadi ya. Jika ada perubahan tanda dari sini ya. Perubahan tandanya kan terjadi 2 kali nih. Ini ke sini dan ini ke sini. Maka akan didapatkan 2 akar posisinya berada RHP ini ya. Dari S8 ke S4. Ini terjadi perubahan 2 gini ya. Kemudian dari S8 ke S pangkat 4 tidak ada perubahan 2 tanda. Ini ya, dari sini. Ini ke sini. Ini berarti saya tandai aja RHP. Ini RHP. Ini tidak perubahan terhadap LHP.
Kenapa kita lihatnya sampai S pangkat 4 saja? Karena row of zero itu munculnya di sini. Jadi yang diamati adalah sebelum row of zero. Ini kemudian dari sini ke sini ya, tidak ada perubahan, ini LHP. Maka bisa diketahui bahwa ada dua akar LHP. Yang tandanya nanti ini sistemnya sudah jelas tidak stabil ya, karena ada satu akar saja berada di RHP tidak stabil. Nah, kemudian ini kemudian dari polinomialnya S4 ke bawah sekarang ya. Ini ya, S4 ke bawah tidak memiliki perubahan tanda positif negatif, maka tidak memiliki akar pada RHP dan LHP. Jadi jika ada setelah row of zero itu tidak ada perubahan akar, berarti perubahan tanda maksudnya. Jadi tidak ada akar pada LHP dan RHP gitu. Berarti ini adalah pada sumbu J omega. Jumlahnya berapa? Dari mulai sini ya. Ini ke sini ya. 1, 2, 3. Ini juga termasuk ini dari S4 ke sini ya. Jadi punya 4. 4 ini 4, kemudian tadi S8 ke S4 ada 2 masing-masing untuk RHP dan LHP. Jadi totalnya ada berapa di total? Ini adalah 8. Karena persamaan kita adalah S pangkat 8 kan ya. Coba lihat, S pangkat 8, maka pasti jumlah akarnya ada 8. Ini contoh tambahan. Sudah, jadi lokasinya tidak diketahui, tidak persis diketahui, tapi jumlahnya tahu. RHP ada 2, LHP ada 2, dan J omega ada 4. Total 8. Itu adalah cara mengetahui pool distribution pada suatu sistem fungsi transfer yang sebetulnya dia adalah closed loop fungsi transfer. Nah, itu saja sebetulnya ya materi pada minggu ini. Ini adalah materi yang sebenarnya kategorinya tidak susah, termasuk pada penyederhanaan sistem itu juga tidak susah. Nah, 2 ini saja, dan sisanya itu ya lumayan lah, susah ya. Nah, sisanya tinggal latihan saja. Ini ada contoh tambahan. Ini sistemnya stabil tidak? Yaitu diekivalenkan dulu, kemudian dibuat root tabelnya. Anda lihat pada S2 ke S1 dan S1 ke S0 terjadi perubahan tanda, berarti ini tidak stabil. Ada 2 polnya berada di RHP. Tidak ada row of zero, berarti tidak ada pol pada sumbu imajiner. Jadi ini sudah pasti dia berada di RHP semua ya. Saya nggak tahu persisnya ya. Kemungkinan dia berada di sini biasanya ya, di sini dan di sini. Ini RHP. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Silakan Anda pelajari. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda langsung karena saya dan tim dosen lainnya sedang melaksanakan seminar proposal skripsi ya, mahasiswa angkatan 2016. Jika ada pertanyaan silakan Anda tulis atau Anda buat rekaman suara atau video mengenai apa yang tidak Anda pahami, kemudian akan saya jawab. Untuk latihan, Anda latihan sendiri saja di rumah dengan beberapa soal latihan. Nanti akan saya, jika kesulitan, silakan tanyakan juga, akan saya jawab. Baik, itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.